Halo, halo. Kita ngobrol lagi bersama dengan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, kemarin kita kan mempertanyakan siapa sih yang jadi backing Firly, berkali-kali dilaporkan, berkali-kali terkena pelanggaran etik kan. Sebenarnya kan dia pada waktu jadi Deputi Penindakan tuh dia juga melakukan pelanggaran etika berat, tapi kemudian diselamatkan oleh Mabes Polri, ditarik Mabes Polri dan dipromosikan dan dibalikin lagi jadi ke Ketua KPK. Malahan kemudian kemarin tuh helikopter dia juga dapat teguran dari Dewan Pengawas, tapi dia tetap bertahan. Tapi saya kira sebenarnya sekali ini kelihatannya dia agak susah bertahan karena dia dapat lawan seimbang gitu ya, berkaitan dengan pembocoran dokumen terutama. Karena ini Endar Priantoro sendiri juga melaporkan soal pembocoran dokumen itu. Tetapi yang menarik kemarin ada penjelasan dari KPK, katanya tanpa menyebut Firly, tapi orang tahu yang dimaksud pasti Pak Firly, bahwa ada salah satu pimpinan KPK dan pegawai KPK yang handphonenya dihack. Ini orang bilang, maksudnya kemudian diledek oleh banyak, termasuk mantan penyidik KPK. Ini maksudnya mau apa nih, mau ngeles nih dari soal pembocoran itu. Gampang aja kok katanya. Soal hack itu kan bisa dilihat dari sisi digital forensik, nanti akan ketahuan kapan dihacknya, kapan ininya, kan kira-kira gitu Bung Rocky. Ya ada kepanikan, orang yang panik dia cari semua alasan tuh yang secara instan bisa diajukan. Ya udah dihack aja tuh gampangnya kan. Tapi kita lupa bahwa Firly sebetulnya kalau kita bayangkan apa motif Firly dulu untuk ngotot jadi KPK. Ya tentu karena persaingan di antara para jenderal, itu latarnya begitu. Tetapi belakangan kan kita lihat bagaimana Firly berupaya untuk memimpin semacam gerakan anti korupsi itu. Dia bahkan sindir apa dulu soal masa jabatan gubernur yang terlalu panjang. Kan dia pernah lakukan itu kan. Jadi sebetulnya ada juga hal yang dulu kita anggap bahwa Firly boleh juga ya. Dia ambil resiko untuk menegur regulasi-regulasi yang memungkinkan gubernur-gubernur itu terus-menerus mencuri uang negara. Tetapi begitu ada kasus yang betul-betul politis, Firly kok tiba-tiba jadi fanatik ya untuk mempersoalkan kasus Anies Baswedan kan. Tapi kita mulai melihat tuh pasti ada pesanan khusus untuk kasus ini tuh. Dan Firly kan untuk memperlihatkan kepemimpinan, Firly nggak sanggup. Jadi dia sebetulnya kakinya itu diikat sehingga geraknya dia itu sebetulnya yang ngikuti kemana kaki itu ditarik-tarik kan. Nah kita mau cari tahu ini yang pegang tali itu siapa? Kan nggak mungkin Kapolri yang pegang tali, nggak mungkin Pak Luhut, nggak mungkin JK atau semua yang dianggap sebagai orang yang punya kekuatan politik walaupun udah pada mantan. Pasti itu ada Pak Jokowi, kan gampangnya begitu kan. Jadi kalau kita bilang kok dugaan ke Pak Jokowi lagi, masa kita mau tuduh Pak Mahfud yang kendalin Firly, kan nggak bisa dong. Atau Ibu Mega yang kendalin Firly itu, ya ini terlalu jauh. Kalau ada sesuatu yang betul-betul ajaib nih, karena ini special case, yaitu Anies Baswedan. Walaupun orang tahu bahwa Anies ada problem, ya biarin aja dia diperiksa secara hukum, bukan dengan tekanan politik. Begitu tekanan politik ditaruh di situ, Firly kehilangan keseimbangan. Jadi udah Firly nggak mampu lagi untuk memimpin KPK. Dan itu tanda awal adalah orang bikin protes dari dalam. Kalau ada keretakan dari dalam, itu artinya nggak bisa diselamatkan lagi. Itu siapa mau selamatin? Kalau yang dari luar masih bisa dikendalikan dari luar tuh. Ini di dalam sendiri. Jadi udah pada dalam 2 hari ini kan kita usulkan Pak Firly datang ke depan lobi KPK, bikin pidato singkat pengunduran diri, selesai masalahnya. Sehingga orang akan cari, oh kalau begitu di belakang Firly ada yang masih bertanggung jawab. Jadi Firly bebas dari dugaan-dugaan semacam itu. Apalagi seluruh pengetahuan orang tentang KPK makin lama makin sempurna. Jadi pasti semua orang membocorkan apa sebetulnya isi pembicaraan-pembicaraan di KPK. Mungkin semua handphone komisaris di situ atau penyidik itu tahu apa yang dibicarakan Firly, bukan sekedar kasus Anies Baswedan, banyak kasus mungkin yang suatu waktu akan dicicil, dibuka. Itu ya, ini saya pikir begini, ada 2 kilo. Kita percaya katakanlah dihack. Berarti kalau dihack, Pak Firly juga sudah kehilangan proteksi dong. Sebagai seorang ketua KPK kan dia pasti diproteksi handphone dia dan sebagainya, itu nggak seperti kita yang nggak mudah sekali dihack gitu. Pak Firly pasti nggak semudah itu kan begitu. Kalau toh kemudian ada yang bisa ngehack kan ini berarti ada kekuatan gede, ada yang lebih canggih lah gitu dari KPK sendiri gitu. Itu kalau kita percaya gitu. Yang kedua, kalau kemudian ternyata itu memang hanya alibi karena soal pembocoran, berarti kan Pak Firly menghadapi soal yang serius, dan saya kira ini bisa jadi skandal karena ini kan kalau dari rekaman yang kita simak itu jadi
dokumen penyelidikan itu diberikan oleh Pak Firly ke Pak Menteri, Pak Menteri SDM diberikan kepada Biro Hukum itu untuk mengantisipasi jika ada penyidikan-penyidikan semacam itu dilakukan oleh penyidik KPK. Kan ini berbahaya sekali karena ini bisa menyeret tidak hanya Pak Firly tapi juga menyeret Menteri SDM. Iya kan, mestinya secara teoritis Firly lah yang punya potensi menyadap semua hal kan. Kalau tiba-tiba Firly yang disadap atau KPK kan nggak mungkin disadap. Wong dia punya peralatan melampaui teknologi yang paling canggih, kok bagaimana mungkin dia disadap di situ kan? Itu berlaku prinsip apa namanya itu, who guard the guardian, siapa yang menjaga para penjaga kan? Kan begitu logika palsunya tuh. Jadi tetap orang anggap bahwa Firly tetap mau bermain politik, tapi dia udah kejebak itu. Dia nggak punya peralatan, dia nggak pernah tahu bahwa moral KPK itu bisa dipulihkan oleh tekanan publik, sehingga teman-teman KPK itu ya bersepakat untuk bedol desa dari KPK. Begitu itu terjadi, Firly kehilangan keseimbangan, maka dia akan cari-cari alasan. Oh ini dia apa di hack lah segala macam tuh. Oh ini kasus yang sebetulnya nggak boleh bocor, tapi udah terjadi. Kebocoran itu kan berlangsung karena legitimasi udah nggak ada. Betul. Penghormatan terhadap pemimpin udah nggak ada. Jadi udah semua orang merasa oke, di handphone kita masing-masing kita tahu si ini main ini, si itu main itu tuh. Jadi akan banyak handphone yang bocor lalu akan dibilang oh semuanya dihack. Kalau begitu semua rapat di KPK dihack dong gitu. Jadi siapa yang percaya lagi kalau itu sarang hackers? Ya, kalau saya lihat ininya para pendidik ini sebenarnya dengan menggunakan akun rakyat jelata itu, walaupun akun itu akun anonim, mereka tidak menyembunyikan diri, Bung Rocky, karena setiap kali mereka mengunggah bocoran-bocoran itu, mereka mention Pak Jokowi, mention Pak Mahfud juga, dan mention Pak Firly gitu. Dan yang kemarin itu telak satu ketika mereka melakukan penyelidikan dan ada rekaman. Kalau sebelumnya kan audio yang dibocorkan ketika Kepala Biro diperiksa. Yang sekarang videonya, dan kelihatan di situ bahwa banyak sekali dokumen yang ada di situ, yang di meja dari Kepala Biro Hukum itu. Dan ada satu unggahan juga yang menunjukkan bahwa mereka terang-terangan itu mereka mengunggah satu foto ketika orang demo di depan gedung KPK dan dia mengambil gambarnya itu dari dalam gedung PKP. Kelihatan sekali itu visualnya menunjukkan dari dalam, dan dia menunjukkan bahwa ketika ini dia menunjukkan bahwa rakyat sudah mendukung mereka untuk melakukan reformasi di KPK. Kira-kira begitulah message-nya. Jadi menurut saya ini betul-betul mereka menantang Firly sekarang ini. Itu kayak film dulu, ada judul film dulu, I Know What You Did in Last Summer. Yes. Ya. Oke. Jadi itu sebetulnya tuh. Jadi betul-betul diintip dari dalam kamarnya sendiri sebetulnya apa yang terjadi kan. Kan ini gila kan. Jadi bahkan orang dia mau pamer aja, ini gue tahu nih, gue bongkar aja, kalau bisa wawancara pers langsung di rakyat jelata tuh isinya sini. Jadi nggak ada lagi semacam basa-basi di situ tuh. Jadi udah dituduh aja tuh. Firly mau sewa siapa lagi tuh kalau bocoran itu dari dalam kamarnya sendiri. Itu soalnya tuh. Jadi publik sekarang percaya bahwa kendati nggak ada oposisi, tapi rakyat jelata itu punya mata di mana-mana itu. Kan itu enaknya kita ada di sosmed. Dan itu pentingnya teguran dari senator Amerika bahwa jangan menghalangi kebebasan berbicara, berekspresi. Anda bisa diintai oleh semua kamera tuh. Itu sebetulnya dalilnya tuh. Jadi sangat masuk akal kalau mulai sekarang janganlah jurnalis itu di-hack, atau saya udah di-hack berkali-kali tuh. Disadap kalau macam. Jadi buat apa sebetulnya? Tuh akan ada orang yang bocorin juga tuh. Jadi kelihatannya itu yang sedang terjadi, yaitu pulihnya akal sehat publik melalui aktivitas netizen ini. Jadi kita anggap aja rakyat jelata netizen yang ada rumahnya di dalam kantor KPK. Ya, saya kira ini mereka kalau kita sedang bermain-main gitu, mereka menikmati sekali permainan karena mereka tahu sekarang mereka bisa mengendalikan Firly. Gitu, bukan sebaliknya, mereka dikendalikan Firly. Ya itu, kira-kira kegembiraannya begitu di WA grup rakyat jelata. Lu mau keluarin apa? Ntar jam 10 lu duluan ya. Ntar gua ikutin ntar jam 12 tuh. Jadi udah terjadi semacam petak umpet itu yang membuat Firly bingung, yang kemana dia mesti cari. Dia ke sana bocornya di sini, yang sana dia mau atasi
di atasnya menetes dari plafon tuh bocornya tuh. Udah itu betul-betul simbol kemarin itu tikus-tikus di KPK itu betul-betul kelabakan mau ngapain tuh, sementara di luar itu kucing menunggu untuk nangkap tikus. Iya, ya. Analogi Anda tadi benar sekali kan, kalau kita lihat apa yang terjadi di media sosial ini kan akun Rakyat Jelata ini akun baru, kalau nggak April atau April kalau nggak baru gitu. Memang follower dia masih kecil, tetapi kemudian ini diamplifikasi oleh banyak sekali akun-akun lain yang juga punya follower besar dan kemudian beredar masif di WhatsApp group. Saya kira ini nggak tertahankan. Iya, Firly mestinya ya apa yang mau dilakukan Firly kalau Mama itu udah pegang WA group itu tuh. Jadi Firly mau bantah apapun, dianggap bahwa ya semakin Anda bantah semakin dikeluarkan isu-isu atau pengetahuan rakyat jelata terhadap ketua KPK. Jadi udah konyol sebetulnya tuh, dan satu-satunya cara adalah jangan buang waktu lagi tuh, datang ke depan publik, minta maaf, terangkan aja. Itu masih lebih beradab tuh daripada bertahan sementara yang membela Firly itu makin lama makin sedikit, dan akhirnya mungkin Pak Jokowi akan anggap ya udahlah mau diapain lagi tuh. Kan Pak Jokowi selalu main dua tuh, ketika suara rakyat menguat ya udah dia akan berupaya seolah-olah dia nggak ada di dalam problem itu. Sampai dengan kasus dibatalkannya keputusan pengadilan negeri Jakarta. Tunda pemilu itu ya. Dan tunda pemilu itu kan karena tekanan publik ya terpaksa mesti dibatalin tuh. Yang dibatalkan adalah keputusan pengadilan Jakarta Pusat. Pusat itu. Tapi yang tidak dibatalkan ide untuk penundaan, ide tetap jalan. Dibatalkan. Jadi akan dicari cara lain yang mungkin nanti mereka pelajari. Karena itu jangan pakai hukum, karena kalau pakai hukum dengan mudah tuh anak-anak HTN kepung kita pakai cara lain. Jadi tetap ada cara lain, mungkin dikeluarin perpu atau ya semacam usulan-usulan yang sedang digodok oleh beberapa pakar tata negara yang memang disewa oleh negara untuk membenarkan penundaan itu. Yes, jadi seperti Anda selalu sebutkan bahwa ini hukum-hukum sosiologis sedang berjalan dan itu tidak bisa dibendung ya, Bung Rocky ya kan. Caranya membendung sebenarnya dari awal. Ini dia nih yang bisa membendung 0%. Yes, oke, thank you Bung Rocky. Yeah.